Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya pendamping PKH dari Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Ngendrekang, Desa Potokulin dan Desa Langda. Jadi saya mendampingi dua desa di Kecamatan Buntu Batu, yakni Desa Langda dan Desa Potokulin. Jadi ibu-ibu KPM yang sangat berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi yang akan kita bahas ibu ini adalah masalah gizi yang berkaitan dengan bantuan. Jadi bantuan yang diberikan kepada ibu sekalian itu kita manfaatkan untuk kita belikan bahan makanan pangan yang ada di warung yang disiapkan oleh warung. Jadi yang pertama itu apa itu bantuan sosial? Jadi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM yaitu yang pertama ada bantuan PKH. Bantuan PKH ini adalah berupa uang yang dipergunakan oleh ibu-ibu KPM untuk pertama untuk anak usia sekolah, kemudian dipergunakan untuk membeli susu untuk anak bayi dan balita. Kemudian bantuan yang kedua masalah sembako atau BPNT. Bantuan sembako ini kita pergunakan untuk semaksimal mungkin karena bantuan sembako ini dipergunakan yang akan diberikan kepada KPM berupa bantuan tunai yang dapat kita tarik bantuannya itu di warung. Jadi jumlah bantuannya di dalam kartu ibu sekalian bernilai 200.000. Kemudian bantuan itu bisa kita tarik di warung untuk mendapatkan yang pertama yaitu bisa kita belikan beras, kita bisa belikan sayur-sayuran seperti bayam, bisa kita belikan buah-buahan seperti apel, jambu dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita belikan ikan, telur dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus paham ibu sekalian bahwasanya kandungan dari setiap makanan kita beli di warung ada berapa. Yang pertama semisal beras itu harus kita paham kandungannya apa. Itu kandungannya karbohidrat ibu sekalian. Kemudian sayur-sayuran ini mengandung vitamin dan juga mengandung zat besi untuk ibu hamil dan untuk ibu menyusui dan bayi balita. Kemudian buah-buahan juga sangat penting sekali, semisal jeruk, apel dan sebagainya itu mengandung vitamin. Kemudian sayur-sayuran juga semisal seperti wortel dan sayur-sayuran yang memiliki warna yang cerah itu juga sangat penting untuk kesehatan mata untuk anak, bayi dan balita. Kemudian untuk kandungan yang mengandung protein seperti ikan, kemudian telur dan ayam itu mengandung protein. Jadi usahakan ibu sekalian harus seimbang makanannya. Semisal kita kalau memberi makan kepada bayi balita, kita berikan makanan yang seimbang. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas itu masalah MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi harus pahami makanan pendamping ASI ini kita berikan kepada bayi pada saat usianya 6 bulan. Jadi mulai 0 sampai 6 bulan itu cukup untuk ASI eksklusif atau cukup ASInya mamanya. Setelah masuk usia 6 bulan, di situ kita berikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI bisa kita kelola, banyak yang bisa kita kelola, semisal beras merah bisa kita jadikan bubur untuk pendamping ASI. Kemudian bisa kita sayur-sayuran yang kita cincang atau kita blender sehalus mungkin, kemudian kita saring, itu juga bagus untuk pendamping ASI untuk anak kita sehingga anak kita bisa sehat kemudian terhindar dari stunting. Sembari kita berikan makanan yang bergizi, sembari juga
kita berikan stimulus atau rangsangan kepada sang anak supaya dapat mempercepat pertumbuhan atau perkembangan otak dari sang anak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian menjadi kesimpulan bahwasanya bantuan dari pemerintah yang berupa BPNT atau sembako, kemudian bantuan PKH kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan keluarga kita. Jadi harus kita manfaatkan sehingga kedepannya keluarga kita terhindar dari stunting dan menjadi keluarga yang sejahtera. Jadi seperti itu Ibu pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Atau sebelum kita lanjut ada pertanyaan, jadi Ibu sekalian bisa bertanya sebelum kita lanjut. Saya bertanya Ibu, silakan bertanya sebelum kita lanjut. Jadi ada pertanyaan Ibu? Pertanyaan kalau ada yang kita pertanyakan. Saya Pak. Ya silakan. Mau Kak bertanya. Apa Ibu? Apa itu MPA sih? Ibu siapa ini? Ibu dengan Ibu Aprila. Oh, Ibu Aprila. Jadi pertanyaan dari Ibu Aprila mempertanyakan apa itu MPASI. Jadi MPASI akan saya jelaskan. MPASI itu Ibu adalah makanan pendamping ASI. Oh iya. Nah, MPASI makanan yang mendampingi ASI karena di usia bayi 6 bulan kalau hanya diberikan ASI dari ibunya itu tidak mencukupi dari asupan gizi dan makanan dari sang bayi. Makanya di situ kita berikan tambahan makanan lain seperti MPASI. Iya. Itu paham Ibu mengenai MPASI? Iya Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya masih ada. Jenis-jenis makan apa saja? Oh, jenis makan apa saja yang dapat digunakan untuk MPASI? Yang cocok. Ya, pertanyaan lagi dari Ibu Aprila mengenai makanan apa saja yang dipergunakan untuk MPASI atau yang cocok untuk diberikan MPASI kepada anak bayi. Jadi banyak sekali Bu, banyak sekali yang dapat diberikan kepada anak bayi. Cuman harus kita perhatikan masalah memberi MPASI kepada sang bayi. Karena kita yang pertama tekstur dari makanan itu harus kita perhatikan karena beda antara bayi dengan balita. Apabila bayi itu sistem pencernaannya belum bisa memakan yang keras-keras, makanya harus dikelola dengan baik. Iya. Kemudian jenis makanannya seperti sayur-sayuran yang mengandung zat besi, kemudian buah-buahan yang mengandung vitamin, kemudian ikan dan telur mengandung protein, kemudian bisa juga diberikan kandungan karbohidrat dan gula semisal seperti beras merah ataukah ubi ungu, ubi jalar yang berwarna ungu. Kemudian cara untuk pengolahannya semisal seperti beras merah itu bisa kita buat seperti bubur, kemudian kita haluskan kemudian kita saring. Bisa juga beras merah ini kita buat seperti tepung. Nanti tepung beras merah ini bisa kita olah menjadi bubur untuk sang bayi. Itu untuk kandungan karbohidratnya. Dan selanjutnya untuk kandungan vitamin dan zat besi semisal wortel bisa juga menjadi MPASI dengan kita kelola, kita rebus. Setelah kita rebus kemudian kita blender atau kita haluskan, kemudian kita campur dengan air asinnya ibunya, kita campur dengan air asinnya mamanya, kita campur-campur, kita kemudian saring. Setelah kita saring itu sangat baik untuk perkembangan mata dari sang bayi. Kemudian bisa juga labu siam juga bagus sekali Bu. Labu siam ini cara pengolahannya juga seperti itu, bisa kita kupas kemudian kita cuci bersih di air yang mengalir. Setelah itu baru kita kukus dan kita haluskan sehalus mungkin, kemudian kita saring menggunakan saringan teh, kemudian kita campur dengan air susu atau air ASI dari ibunya sehingga tidak terlalu lembek atau tidak terlalu pekat untuk dimakan oleh sang bayi. Kemudian kandungan dari protein juga sangat baik untuk pertumbuhan otak dan dari bayi. Semisal kita bisa memberikannya telur ayam kampung,
ya kita rebus atau kita ambil dari kuding telurnya, kita kasihkan kepada sang bayi, atau bisa juga kita menggunakan ikan yang memiliki lendir atau ikan yang tidak bersisik seperti ikan lele, bisa juga belut, kemudian kita kukus, kita ambil tulangnya, kemudian kita tumbuk halus, kita saring, dan itu bisa kita berikan kepada sang bayi. Tapi harus kita pahami, tidak boleh memberikan tambahan dari MPASI, maksudnya tidak bisa memberikan minyak, tidak bisa kita berikan penyedap rasa, pokoknya biar natural. Oh iya Pak. Seperti itu Ibu. Iya. Kemudian bisa juga kita berikan buah-buahan juga sangat baik sekali, kita berikan kepada sang anak. Semisal jeruk, itu bisa kita kupas, kemudian kita kasih jilat-jilat sang bayi, seperti itu. Sehingga yakin dan percaya ketika ibunya dapat memberikan MPASI sampai umur 2 tahun, insya Allah anak itu akan tumbuh kembangnya akan baik dan terhindar dari stunting. Paham Ibu? Paham Pak. Alhamdulillah kalau paham. Jadi minggu depan kita bertemu lagi di pertemuan P2K2 untuk PKH. Jadi itu dari saya Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.